Pernah merasa hidup seperti jalan di tempat, meski sudah berjuang keras? Seakan-akan seberapa banyak pun kita belajar, baca buku motivasi, atau bahkan afirmasi positif, hasilnya tetap saja gitu-gitu aja. Lagi-lagi, berasa kayak lari di treadmill, capeknya minta ampun, tapi nggak sampai mana-mana. Rasanya frustasi, ya? Saya mengerti betul perasaan itu. Karena kenyataannya, hidup kita nggak cuma ditentukan pikiran sadar, tapi juga, bahkan lebih kuat lagi, oleh alam bawah sadar kita. Bayangkan, seperti sebuah program komputer yang sudah tertanam sejak kecil, tanpa sepengetahuan kita. Program itu berisi keyakinan-keyakinan, pola pikir, dan kebiasaan yang kita serap dari orang tua, sekolah, lingkungan, dan segala yang kita dengar berulang-ulang. Uang nggak tumbuh di pohon. Kerja keras kunci kesuksesan. Kamu nggak cukup baik. Itu bukan untuk orang sepertimu. Kalimat-kalimat itu, walau sekilas sederhana, bisa jadi virus yang membatasi potensi kita. Bahkan saat kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, alam bawah sadar kita mungkin masih berbisik, "Ini nggak aman," atau "Ini bukan untukmu." Dan tebak siapa yang menang dalam pertempuran senyap ini? Ya, alam bawah sadar kita. Ia kuat otomatis dan tak kenal lelah. Saya sendiri pernah terjebak di sana, melihat orang sukses, berpendidikan tinggi, tapi tak bahagia. Sementara yang lain dengan latar belakang sederhana malah meraih kekayaan. Itu membuat saya penasaran, bahkan terganggu. Sampai akhirnya saya sadar, kesuksesan dan kebahagiaan bukan sekadar soal gelar atau kecerdasan akademik, tapi sesuatu yang lebih dalam, pemrograman batin kita, seperti sebuah peta jalan hidup yang sudah ditentukan sejak awal, dan kita bahkan tak sadar sedang mengikutinya. Sadar nggak, kondisi keuangan, hubungan, dan kesehatan kita sekarang sebenarnya cerminan dari apa yang kita yakini mungkin terjadi, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita anggap realistis untuk diri kita sendiri. Mungkin kita bermimpi rumah mewah, kebebasan finansial, waktu untuk hobi. Tapi suara batin berbisik, terlalu bagus untuk jadi kenyataan, dan kita pun menyabotase diri sendiri. Mulai proyek tapi berhenti di tengah jalan, dapat uang tapi langsung habis, menarik pasangan yang selalu sama, dan terus mengulang pola-pola yang merusak. Jangan salah, ini bukan soal kurangnya kemauan, tapi akibat dari pemrograman tak terlihat yang sudah tertanam jauh sebelum kita mengerti arti keinginan. Ini bukan sihir, ilmu syaraf sudah membuktikan. 95% keputusan kita diambil secara bawah sadar. Otak kita hemat energi, jadi ia lebih suka memutar skrip lama. Seperti autopilot yang tak kita atur sendiri, tapi mengendalikan hidup kita setiap hari. Bayangkan, siapa diri kita jika kita bisa mengubah program tersebut? Jika kita bisa mengganti software mental usang itu dengan yang baru, yang berkata, "Ya, kamu layak. Ya, kamu bisa. Ya, kamu bisa hidup berkelimpahan." Banyak orang menghindari pertanyaan ini karena tak nyaman, tapi rasa tak nyaman itu justru pertanda akan ada pertumbuhan. Ingat, saat awal perjalanan, saya menatap rekening bank dan berpikir, masa cuma segitu hidupku? Rasa sakit itu yang mendorong saya mencari jawaban lain. Perubahan dimulai saat saya menyadari bahwa realitas luar adalah refleksi dunia dalam. Bukan dunia yang perlu diubah, tapi model dunia di dalam diri saya. Saya mempelajari paradigma. Paradigma adalah sekumpulan keyakinan, kebiasaan, dan emosi yang tersimpan di alam bawah sadar yang menentukan reaksi, keuntungan, toleransi, dan kemungkinan yang kita miliki. Ubah paradigma, ubah hidup. Tapi butuh keputusan, butuh keberanian untuk berhenti mengulang hidup leluhur dan tetangga, butuh kejujuran untuk berkata, "Saya lebih besar dari apa yang diajarkan orang kepada saya." Jadi, katakan jujur, apakah Anda siap untuk mengalami hal yang tak terbayangkan? Pertanyaan sederhana ini, jika dijawab dengan tulus, bisa menjadi titik balik hidup Anda. Kebanyakan orang hanya mengulang versi lama dari diri mereka. Hidup dalam gelembung tak terlihat citra diri mereka. Kita tak akan pernah melampaui batas citra diri kita.
Jika di dalam hati merasa terbatas, kecil, berhutang, sial, atau biasa saja, dunia akan mencerminkan itu, tak peduli seberapa keras kita berusaha. Inilah mengapa banyak orang kerja keras, belajar, bangun pagi, melakukan semuanya dengan benar, tapi tetap saja tidak maju. Mereka terjebak dalam citra diri yang sudah usang selama bertahun-tahun karena kegagalan, penolakan, perbandingan, dan penilaian. Tanpa mengubah citra diri, tak ada yang berubah. Saya melihatnya setiap hari. Orang-orang berbakat, baik hati, tapi tak berani bersinar karena merasa tak layak. Pernah merasa begitu? Seperti ada langit-langit tak terlihat yang menghalangi Anda. Langit-langit itu bukan di luar, tapi di dalam diri Anda. Yang paling mengejutkan adalah banyak orang menghabiskan hidup mencoba mengubah hasil tanpa mengubah penyebabnya. Mereka mencoba menghasilkan lebih banyak uang, menarik orang yang lebih baik, berganti pekerjaan, kota, bahkan negara, tapi tetap saja orang yang sama. Hasilnya tetap sama. Banyak pemenang lotre kehilangan semuanya dalam beberapa tahun karena pikiran mereka tetap miskin. Citra diri mereka tidak berubah. Oprah Winfrey tumbuh di tengah kekurangan, kekerasan, dan rasisme. Tapi dia memutuskan bahwa pandangan orang lain tidak lebih penting daripada citra yang akan dia bangun sendiri. Keputusan itu adalah awal dari segalanya. Dia tidak mengubah dunia di sekitarnya, tapi mengubah dirinya sendiri. Dan dunia pun menyesuaikan diri. Kekuatan itu ada di tangan Anda. Anda perlu mengambil keputusan paling berani dalam hidup Anda. Melepaskan siapa Anda telah diajari untuk menjadi siapa Anda terlahir untuk menjadi. Anda tidak rusak, hanya dikondisikan. Pengkondisian dapat dihapus, diprogram ulang, tetapi hanya dengan mengambil tanggung jawab atas pemrograman mental tersebut. Tanggung jawab. Kata ini mengubah segalanya bagi saya. Awalnya, saya menyalahkan sistem, pemerintah, orang tua saya, masa lalu saya. Tapi suatu hari saya berhenti dan berpikir, bagaimana jika semuanya salahku? Bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti kekuatan. Jika saya yang menciptakan, saya bisa menghancurkan dan membangun sesuatu yang baru. Perubahan terjadi dari dalam keluar. Jika Anda mau melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa topeng, alasan, atau belas kasihan diri, Anda juga bisa melakukan transformasi ini. Ini bukan tergantung orang lain, hanya Anda. Anda tidak butuh kecerdasan yang lebih, gelar, atau persetujuan dari luar. Anda hanya perlu memutuskan, sekali untuk selamanya, untuk berhenti hidup dengan keyakinan yang dipaksakan orang lain, dan mulai menulis kode Anda sendiri. Pikiran Anda akan terbuka, persepsi Anda akan meluas. Anda akan melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat, bergerak dengan percaya diri. Anda akan menarik situasi, orang, dan pengalaman yang selaras dengan identitas baru Anda. Realitas Anda akan berubah. Dunia luar selalu menjadi cerminan dari apa yang Anda izinkan masuk ke dalam diri Anda. Sekali lagi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda siap untuk melihat lebih jauh? Karena saat Anda siap, yang mustahil akan menjadi mungkin, bukan karena keberuntungan atau kebetulan, tetapi karena Anda memutuskan untuk menjadi pencipta hidup Anda, bukan lagi korban dari pemrograman lama Anda. Ini langkah pertama. Saat Anda melihat cermin, apa yang Anda lihat? Tubuh mungkin keriput, rambut memutih, tapi yang sebenarnya mengendalikan semuanya adalah apa yang terjadi di pikiran Anda. Tubuh adalah instrumen yang mengekspresikan persis apa yang terjadi di pikiran Anda. Kecemasan, stres, prokrastinasi, nyeri, semua itu adalah respons bukan dari dunia luar, tetapi dari apa yang Anda tanam di dalam diri. Saya belajar, membaca, menerapkan, tapi pola-pola tertentu tetap ada. Baru setelah saya mengerti bahwa pikiran menggerakkan tubuh, bukan sebaliknya, hidup saya benar-benar mulai berubah. Yang menghalangi Anda untuk bertindak bukanlah di luar, tetapi bergetar di dalam Anda. Beberapa orang bangun dengan penuh energi, yang lain lelah. Ini bukan tentang kasur, tapi tentang kondisi mental dan emosional. Anda mungkin menanamkan ide positif dalam pikiran sadar, seperti menginginkan lebih banyak uang, kesehatan, atau karier baru. Tapi jika alam bawah sadar Anda berkonflik, tubuh Anda akan merespons dengan hambatan, resistensi, dan kurangnya tindakan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak bisa. Ini berulang di semua area kehidupan. Ingin kurus tapi makan secara impulsif.
ingin keluar dari hutang tapi menghabiskan uang secara tidak perlu, ingin hubungan yang sehat tapi mengulang pola-pola yang merusak. Masalahnya bukan kurangnya logika, tetapi kurangnya keselarasan antara pikiran dan tubuh. Tubuh mematuhi getaran dominan dari pikiran bawah sadar. Ia adalah boneka, tapi sedikit yang menyadari bahwa benangnya ditarik dari dalam. Saya ingat suatu hari saya merasakan kecemasan yang tak dapat dijelaskan. Segala sesuatu tampak baik-baik saja di permukaan, tapi tubuh saya tegang, jantung saya berdebar kencang. Pikiran sadar saya positif, tapi tubuh saya membawa energi dari keyakinan lama yang sudah berakar. Alam bawah sadar tidak berkomunikasi dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan, pengulangan, dan getaran. Jika Anda tidak belajar untuk mendengarkan tubuh Anda akan menghabiskan hidup merasionalisasi emosi yang tidak dipahami. Ini seperti hidup dengan rem tangan ditarik. Ilmu telah membuktikan bahwa tubuh segera merespons keadaan emosional internal. Emosi negatif yang berkepanjangan menurunkan frekuensi getaran, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mengubah kimia otak. Kondisi yang lebih tinggi seperti rasa syukur, cinta, antusiasme, dan kejelasan memperluas fungsi otak, memperkuat tubuh, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang selaras. Ini bukan hanya berpikir positif, tetapi memprogram ulang pikiran sehingga perasaan dan pikiran selaras, dan tubuh selaras dengan getaran baru ini. Ketika ada keselarasan antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan, sesuatu berubah secara mendalam. Anda berhenti berjuang melawan diri sendiri. Dunia merespons dengan lancar, peluang, dan sinkronisasi. Pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda berhenti menyabotase diri sendiri. Pernah berhenti bertindak karena perasaan fisik yang tidak nyaman? Mual sebelum berbicara di depan umum? Tegang di dada saat menagih seseorang? Ingin menyerah saat semuanya berjalan baik? Tubuh Anda mencoba melindungi Anda, tetapi dari bahaya yang tidak ada lagi. Trauma lama, keyakinan usang, takut kepada orang lain. Jika tidak dimaknai ulang, tubuh akan mengulangi reaksi yang sama. Satu-satunya jalan keluar adalah menjadi sadar akan proses ini. Amati tubuh Anda. Pahami apa yang diekspresikan, bukan dengan penilaian, tetapi dengan kasih sayang, kehadiran, dan tanggung jawab. Dengan memahami bahwa tubuh adalah utusan dari alam bawah sadar, Anda berhenti melawannya dan mulai menggunakannya sebagai kompas. Sihir pun terjadi. Anda bertindak dengan lebih ringan, berani, dan selaras. Segala sesuatu mengalir bukan karena menjadi mudah, tetapi karena Anda berhenti menjadi penghalang terbesar Anda sendiri. Ini mengubah segalanya. Yang paling mengejutkan adalah tubuh Anda selalu tahu, selalu mencoba memperingatkan. Sejak kecil, kita dikondisikan untuk mengabaikan perasaan, menyembunyikan emosi, menelan air mata. Keheningan emosional ini berubah menjadi penyakit. Tegangan otot, gastritis, insomnia, depresi, gejala yang banyak dianggap normal, tetapi merupakan jeritan tubuh yang meminta perubahan internal. Setiap gejala adalah pesan, dan setiap pesan yang diabaikan berubah menjadi pola berulang. Pola yang menjauhkan Anda dari siapa Anda sebenarnya, mencuri energi, semangat, dan kegembiraan hidup Anda. Anda tidak terlahir untuk hidup lelah, takut dalam keadaan bertahan hidup. Ini diajarkan, dikondisikan, tapi bisa dihilangkan. Tubuh adalah cerminan pikiran. Jantung Anda memiliki lebih dari 40.000 neuron dan berkomunikasi langsung dengan otak emosional, mengirim lebih banyak sinyal daripada yang diterima. Saat hidup dalam stres, ketakutan, atau amarah yang terus-menerus, jantung Anda masuk ke dalam keselarasan dan memerintahkan seluruh tubuh untuk merespons dengan pola getaran yang sama. Anda menjadi apa yang Anda rasakan. Tubuh Anda mengekspresikan ini dalam segala hal. Cara Anda berjalan, berbicara, duduk, kualitas tidur, frekuensi kata-kata. Pernah memperhatikan bagaimana seseorang tanpa berbicara mengubah suasana hati di suatu lingkungan? Tubuh merasakan apa yang disembunyikan pikiran. Mencoba mengubah hidup hanya dengan akal sehat tidak berhasil. Anda perlu melibatkan tubuh, memprogram ulang pikiran agar tubuh merasakan keamanan, kelimpahan, dan antusiasme.
Hanya ketika tubuh merasakan, perilaku berubah. Mengulang 1000 kali saya makmur tidak mengubah apapun jika tubuh Anda bergetar dengan kekurangan, ketakutan, dan rasa malu. Alam semesta merespons getaran Anda, bukan kata-kata Anda. Getaran Anda ditentukan oleh apa yang dirasakan tubuh Anda. Pernah mencoba mengubah kebiasaan dan gagal, memulai rutinitas baru dengan antusiasme dan menyerah beberapa hari kemudian? Bukan karena Anda lemah, tetapi karena tubuh Anda tidak menerima realitas baru sebagai kebenaran. Ia terjebak dalam getaran diri Anda yang lama dan mencoba menarik Anda kembali ke apa yang familiar, meskipun itu menghancurkan Anda. Rahasianya adalah mendidik kembali tubuh Anda. Ini dimulai dengan pengulangan emosional yang disengaja. Visualisasikan apa yang Anda inginkan. Rasakan seolah-olah itu sudah nyata. Gerakan tubuh Anda dengan niat, bernapas seperti seseorang yang sudah mencapai, berjalan seperti seseorang yang sudah menang. Terlihat dibuat-buat, tapi ini memecah siklus. Tubuh belajar melalui pengalaman. Semakin banyak Anda memberi pengalaman emosional dari diri Anda yang baru, semakin ia akan menerimanya sebagai kebenaran. Begitu tubuh menerima, ia akan bertindak sendiri, tanpa usaha, tanpa perlawanan. Ia menjadi sekutu Anda. Saya berhenti hanya memikirkan kesuksesan dan mulai merasakannya di tubuh saya. Realitas saya pun merespons, seperti Gema. Anda tidak perlu menunggu keajaiban. Anda perlu mengajari tubuh Anda bagaimana menjalani apa yang Anda inginkan. Sekarang, lain kali Anda terhambat, ragu, takut, berhenti, bernapas. Amati apa yang tubuh Anda coba katakan. Hormati tanda itu. Di baliknya, ada kebenaran yang belum berani Anda dengar, tetapi yang dapat membebaskan segalanya. Tubuh Anda tidak pernah menjadi musuh Anda. Ia adalah utusan paling setia dari jiwa Anda, siap untuk membimbing Anda, begitu Anda siap untuk mendengarkan. Saya menghabiskan 9 tahun mempelajari buku, audio, seminar, dan tetap saja ada sesuatu yang tidak masuk akal. Pernah merasa kayak naik eskalator turun, segala usaha udah dilakukan, afirmasi positif diulang-ulang, visualisasi sampai mata berkunang-kunang, tapi hasilnya tetap saja di tempat. Ganti strategi, coba pendekatan baru, balik lagi ke titik nol. Rasa frustrasi itu menggerogoti, seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi jalan. Lama saya berjuang sendiri, sampai akhirnya bertemu seseorang di sebuah simposium di Vancouver. Sengaja terbang dari Chicago hanya untuk mendengarkan presentasinya. Usai presentasi, saya minta waktu bicara 4 mata. Beberapa hari kemudian, di sebuah hotel di Toronto, pertemuan singkat yang direncanakan malah berlanjut selama 3 hari penuh. Di sanalah sebuah kalimat mengubah segalanya. Pikiranmu satu, perasaanmu lain, dan tindakanmu jauh berbeda. Jelek, tepat sekali. Saya mendambakan sukses, tapi dibayangi rasa takut dan bertindak pun selalu ragu-ragu. Bagaimana mungkin berharap hasil luar biasa dari ketidakharmonisan itu? Dia menjelaskan, banyak orang hidup dalam konflik batin, memimpikan kemakmuran, tapi merasakan kekurangan. Mengenal cinta, namun dihantui rasa ditolak. Ingin merdeka, tetapi terbelenggu rasa bersalah. Ketidaksesuaian antara pikiran, perasaan, dan tindakan inilah yang disebutnya sebagai ketidakselarasan batin. Bukan soal moral, tapi soal kesatuan antara pikiran, hati, dan tubuh. Baru saat itu saya mengerti, semua usaha saya sia-sia karena mengabaikan hal fundamental ini. Pikiran berkata ya, hati berbisik tidak, dan tubuh setia pada hati mengikuti bisikannya, bukan logika. Pernah merasakannya? Bersemangat berkata, kali ini berhasil, Kas, tapi beberapa hari kemudian kembali ke titik awal dengan alasan, keraguan, dan ketakutan yang sama. Bukan berarti Anda lemah, tapi ada pemisahan di dalam diri. Yang lebih berbahaya lagi, ketidakselarasan itu sudah begitu biasa sehingga dianggap normal. Kita terbiasa dengan fragmen batin ini, berpikir, merasa, dan bertindak secara tidak selaras, mencoba mengisi kekosongan dengan distraksi, kebiasaan buruk, dan kehidupan yang serba cepat. Tapi tubuh selalu tahu, selalu merasakannya. Saat pikiran, perasaan, dan tindakan selaras, sesuatu yang luar biasa terjadi, harmoni. Keputusan mengalir alami, peluang datang beriringan, intuisi menguat.
Rasanya seperti alam semesta berkata, "Sekarang kamu siap." Anda berhenti memaksa dan mulai membiarkan. Ini bukan sekadar self-help. Neuroscience membuktikan koherensi jantung, harmoni antara detak jantung, pernapasan, dan otak yang menghasilkan kejernihan mental, keseimbangan emosi, bahkan peningkatan daya tahan tubuh. Tubuh menjadi satu kesatuan, Anda menjadi utuh. Di kondisi ini tidak perlu memaksakan diri. Anda hanya merasa berada di jalan yang benar karena keputusan muncul dari dalam dengan keyakinan, bukan paksaan, keraguan, keraguan-raguan. Gimana kalau gagal? Takut dihakimi. Semua sirna dengan keselarasan batin. Karena bukan lagi suara tunggal, tapi seluruh diri Anda yang berkata, "Ini dia." Namun, ada satu hal. Saat Anda selaras, semua yang tidak sesuai dengan frekuensi baru, Anda akan mulai menghilang. Orang, kebiasaan, ide-ide lama. Dan ini mungkin awalnya menakutkan, terasa kehilangan kendali. Tapi sebenarnya, itu adalah ruang terbuka untuk jati diri Anda yang sesungguhnya. Akhir dari kehidupan otomatis, awal kehidupan yang disengaja. Berhenti bereaksi, mulai menciptakan. Tubuh yang dulunya lumpuh karena takut, kini bergerak dengan energi, tekad, dan antusiasme, seolah berkata, "Akhirnya kita bersama." Kehidupan pun memberi respons yang tak terduga. Anda bangun dengan tujuan dan kejelasan yang lebih besar. Kata-kata Anda lebih berbobot, tindakan Anda konsisten, dan semuanya tercermin dalam hasil. Karena saat Anda selaras di dalam, dunia pun tak bisa tidak selaras dengan Anda. Inilah kekuatan keselarasan, perbedaan antara yang mencoba dan yang mewujudkan, yang bermimpi dan yang memanifestasikan, yang bertahan hidup dan yang benar-benar hidup. Dan pilihannya selalu ada di tangan Anda. Keselarasan ini bukan dipaksakan, tapi dirawat. Seperti tanaman. Anda tidak bisa memaksa pertumbuhannya, tapi bisa menyiapkan tanah, menyiram, memberikan cahaya, dan melindunginya. Begitu pula dengan batin. Pikiran, emosi, dan tindakan adalah akar, batang, dan buah. Jika salah satu elemen tidak seimbang, tidak ada yang akan tumbuh subur. Kebanyakan orang mencoba memetik hasil tanpa merawat dasarnya, menginginkan buah, lebih banyak uang, cinta, peluang, tapi terus menanam benih ketakutan, keraguan, dan kekurangan, memikirkan pertumbuhan tapi merasakan ketidakmampuan, menginginkan perubahan tapi bertindak dengan rasa takut akan penolakan, kegagalan, dan hal yang tidak diketahui, terjebak dalam siklus frustrasi tanpa akhir. Tapi dengan merawat kesatuan batin, semuanya berubah. Tidak perlu meyakinkan diri sendiri atau orang lain tentang kemampuan Anda. Anda hanya merasakannya. Dan saat Anda merasakannya, Anda menjadi, dan menjadi ini mengubah segalanya. Itulah sebabnya, banyak orang cerdas dan berniat baik tetap terjebak dalam pola yang sama. Mereka tahu strategi, metode, dan langkah-langkahnya, tapi yang utama kurang. Tubuh belum percaya, hati terbagi, tindakan didorong kewajiban, bukan inspirasi. Seperti berenang melawan arus. Anda bisa mencoba tapi lelah, habis tenaga dan menyerah. Saat Anda selaras, pikiran, perasaan, tindakan, itu seperti berenang searah arus. Energi mengalir, kehidupan mengalir, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup mengikuti irama batin yang menuntun semuanya. Disitulah kepercayaan diri sejati muncul, bukan yang dibuat-buat dari kalimat atau pose yang dipelajari, tapi yang datang dari tubuh, jiwa, sesuatu yang tak bisa dinegosiasikan, karena bukan berdasarkan apa yang Anda miliki, tapi apa yang Anda ada. Postur, pandangan, dan suara Anda berubah, dan orang lain merasakannya. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda, karena memang ada sesuatu yang berbeda. Pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang memberikan kesan saat memasuki ruangan? Mereka tidak berusaha menarik perhatian. Hanya saja mereka utuh, hadir, selaras, dan itu magnetis, menarik, menginspirasi. Tapi itu bukan dengan berpura-pura, melainkan dengan menjadi. Dan transisi antara berpura-pura dan menjadi adalah pekerjaan keselarasan batin, melihat dengan jujur apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan, dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini konsisten
Apakah ini membawa saya ke tempat yang saya inginkan, atau saya mengulang pola karena sudah terbiasa? Kadang jawabannya menyakitkan, karena mengungkapkan kehidupan yang dibangun di atas kompromi, ketakutan, dan kondisi. Rasa sakit ini perlu, karena menunjukkan di mana pemisahan diri terjadi. Baru setelah itu, Anda dapat menyatukan bagian-bagian tersebut, menyatukan siapa Anda pada hakikatnya dengan tindakan Anda di dunia. Barulah tindakan Anda memiliki kekuatan, bukan usaha, tetapi kekuatan. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang selaras secara batin. Orang seperti itu tidak bergantung pada motivasi, bergerak karena keyakinan. Tidak menunggu waktu yang tepat, melainkan menciptakannya, dan kehidupan pun mendukung. Anda akan dipandu bukan oleh pikiran yang kalkulatif, tapi oleh pikiran yang merasakan, oleh intuisi, oleh kejelasan batin saat semuanya sinkron. Tidak ada alat, teknik, atau rumus yang bisa menggantikannya. Anda mungkin memiliki akses ke konten terbaik, tapi tanpa keselarasan batin, tidak akan terjadi apapun. Getaran dari koherensi Anda yang mengaktifkan medan di sekitar Anda, bukan kata-kata, rencana, atau strategi, tapi integritas Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Saat mencapai kondisi ini, Anda mengalami hidup dengan cara berbeda, menyadari bahwa Anda bukanlah orang yang sama, dan tidak akan pernah kembali menjadi diri Anda yang dulu. Merasakan kepenuhan membuat setiap bentuk kehidupan yang tidak lengkap terasa tak tertahankan. Inilah titik balik yang sesungguhnya. Anda berhenti mencoba memperbaiki dunia dan mulai hidup sebagai versi terbaik diri Anda tanpa meminta izin, tanpa rasa takut, tanpa ragu-ragu, hanya menjadi siapa Anda sejak lahir. Saya dulu percaya, dengan bekerja lebih keras, berusaha lebih giat, mendapatkan pekerjaan atau kontak yang tepat, pendapatan saya akan meningkat. Bertahun-tahun saya berputar-putar, mencoba mengubah hasil tanpa menyentuh akar permasalahannya, sampai saya mendengar kalimat yang mengubah segalanya. Anda tidak mengubah penghasilan Anda dengan mengubah penghasilan. Anda mengubah penghasilan Anda dengan mengubah diri Anda. Saya mengerti. Uang yang masuk adalah cerminan siapa Anda. Realitas keuangan Anda bukanlah kesalahan, kekurangan keberuntungan, atau kesalahan ekonomi, tapi manifestasi tepat dari citra diri, keyakinan, dan frekuensi emosional Anda. Uang adalah konsekuensi. Mencoba mengubahnya tanpa mengubah akar masalahnya, seperti mengecat retakan di dinding tanpa memperbaiki fondasinya. Sebelum mendapatkan 1 juta pertama, saya membersihkan kantor, pendapatan sedikit, dan banyak hutang. Tapi ada sesuatu yang mendesak perubahan. Saya sudah mencoba semua cara yang umum, tetapi tidak berhasil. Saya menyadari bahwa bukan dunia yang perlu diubah, tapi citra diri saya. Ini adalah bagian tersulit, karena lebih mudah menyalahkan atasan, pasar, orang tua, atau krisis. Selama kesalahan berada di luar diri, Anda melepaskan kekuatan Anda, dan realitas Anda tetap sama. Saya mulai bertanya-tanya bagaimana cara berpikir, merasa, dan bertindak seseorang yang menghasilkan $100.000 per tahun, dan bagaimana perasaan saya jika menjadi orang tersebut. Saya membayangkannya setiap hari, sampai tubuh saya percaya. Tidak hanya berpikir, tetapi juga berperilaku seolah-olah itu nyata. Secara bertahap, getaran dan kebiasaan saya berubah, dan pendapatan saya merespons. Subconscious Anda menjaga hidup Anda dalam termostat yang tak terlihat. Anda mungkin mendapatkan lebih banyak untuk sementara, tetapi jika citra diri Anda belum siap, Anda akan menemukan cara untuk kehilangan, menyabotase, memboroskan, dan mundur. Banyak orang yang mendapat kenaikan gaji, menang lotre, atau menutup kesepakatan besar, tak lama kemudian justru lebih buruk karena mereka tidak pernah mengerjakan titik perubahan yang sebenarnya, identitas. Mereka mengubah angka, tapi angka saja tidak menjamin apapun. Keyakinan akan kemampuan Anda yang menentukan berapa banyak yang Anda pertahankan dan perbanyak. Dan ini dapat diprogram ulang. Anda dapat membangun hubungan baru dengan uang, pandangan baru tentang diri Anda, tapi itu membutuhkan konsistensi, perhatian, dan keberanian untuk mematahkan siklus. Karena paradigma lama Anda akan mencoba menarik Anda kembali, membuat Anda ragu, dan menciptakan situasi untuk menguji Anda. Tapi jika Anda tetap setia pada citra baru,
Perlahan-lahan, pola ini akan menjadi otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan emosional kita dengan uang terbentuk antara usia 5 dan 7 tahun, membentuk keputusan keuangan kita, kecuali kita mendidik kembali alam bawah sadar. Anda tumbuh dengan mendengar bahwa uang itu kotor, orang kaya itu serakah, agar seseorang memiliki, orang lain harus kehilangan. Maka mungkin saat ini Anda merasa bersalah karena menginginkan lebih, menyabotase diri sendiri ketika hampir mencapai puncak karena sesuatu di dalam diri Anda mengatakan bahwa memiliki terlalu banyak itu salah. Selama pikiran itu tetap ada, Anda akan berjuang untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Tapi Anda tidak perlu hidup seperti itu. Mulailah menciptakan asosiasi emosional baru dengan uang. Perhatikan perasaan Anda saat melihat seseorang yang sukses. Apakah Anda merasa iri, marah, menilai, atau mengagumi? Ini lebih banyak mengatakan tentang Anda daripada tentang orang lain, menunjukkan apa yang telah diprogram dalam diri Anda. Bayangkan mengubah emosi itu, merayakan kelimpahan orang lain, membayangkan diri Anda memiliki hal yang sama, bertindak seperti seseorang yang percaya pada aliran kehidupan. Ini mengubah segalanya. Karena uang akan datang ke tempat di mana ia disambut baik dan akan pergi dari tempat di mana ia ditakuti, diresisti, atau dibenci. Saya ingat seorang pengusaha yang cerdas dan berdedikasi yang memiliki produk yang bagus tapi tidak bisa mempertahankan bisnisnya. Dalam sebuah percakapan, dia mengaku bahwa ayahnya selalu berkata, "Orang kaya itu tidak baik." Dia tumbuh dengan mendengar itu dan menyabotase dirinya sendiri, seolah-olah kesuksesan adalah pengkhianatan. Ketika dia mematahkan kepercayaan itu, segala sesuatu mulai berubah secara konsisten. Karena sekarang dia bertindak seperti seseorang yang mengizinkan dirinya untuk sukses, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, dengan bertanggung jawab. Dan Anda juga bisa. Level berikutnya. Anda bukan terletak pada kursus, pekerjaan, atau keajaiban eksternal, tetapi pada diri Anda sendiri, pada cara Anda memandang diri sendiri, menangani emosi Anda, pada keputusan untuk berhenti mengulangi pola dan mulai menciptakan kehidupan yang pantas Anda dapatkan. Dunia tidak akan memberi Anda apa yang Anda inginkan, tetapi apa yang Anda yakini sesuai dengan siapa Anda. Saat Anda mengubahnya, Anda mengubah segalanya. Realitas eksternal Anda tidak akan pernah melampaui batas yang telah Anda tetapkan secara internal. Semuanya dimulai dan berakhir di dalam diri Anda. Pikiran, tubuh, emosi, identitas, semuanya harus selaras agar transformasi nyata terjadi. Jika Anda sampai di sini, ada sesuatu di dalam diri Anda yang telah terbangun, bergerak, mempertanyakan yang lama, dan menginginkan yang baru. Ini sudah menjadi awal dari perubahan besar.